Saudara-saudara satu perjuangan, sebelum pembicaraan amat rahasia kita mulai, tempat ini harus dibersihkan dari penyusup mata-mata musuh. Apa ada mata-mata di kerajaan di sini? Angkat bicara pengemis kaki kayu alias Suromo Gandil. Suto Gunoro menyeringai buruk. Dia berpaling pada kakek bermuka cekung yang tadi memperkenalkan diri dengan julukan si pengelupas kepala. Lalu Suto anggukkan kepalanya. Berisyarat ini, si pengelupas kepala bangkit dari kursinya. Kedua matanya masing-masing menyorot satu persatu pada orang-orang yang ada di sekitar meja. Kedua tangannya saling gosok-gosokkan. Kuku-kukunya yang beradu satu sama lain mengeluarkan suara bergeremicik. Tidak beda seperti pisau-pisau yang bergesekan. Megidikkan kedengarannya. Orang ini melangkah memutari meja mengitari 15 orang yang duduk laksana terpaku. Wiro merasakan tengkuknya dingin ketika menyadari bahwa si pengelupas kepala berhenti dan tegak tepat di belakangnya. Jangan-jangan orang ini mencurigaiku. Pastilah aku yang dimasukkannya dengan mata-mata musuh tadi. Celaka. Wiro segera pusatkan tenaga dalam di tangan kanan. Diam-diam dia menyingkapkan pukulan sakti sinar matahari. Kedua telinganya dipasang tajam-tajam. Begitu terdengar orang bergerak, maka serta-merta dia akan menghantamnya. Di belakangnya, si pengelupas kepala dengan gerakan sebat tiba-tiba mengangkat tangannya mencekal leher orang yang duduk di sebelah kiri Wiro. Dia adalah Tumenggung Gendana Jipang. Wiro menarik nafas lega. Mata-mata keparat. Berani kau menyusup ke sarang harimau, teriak si pengelupas kepala. Tumenggung Gandana Jipang tampak kaku sekujur tubuhnya. Mukanya seputih kertas. Suaranya tercekik ketika bicara. Lepaskan. Jangan. Kau salah menuduh. Aku bukan mata-mata kerajaan. Aku datang kemari justru ingin bergabung. Bukankah aku yang memberi berita-berita rahasia tentang sakitnya raja? Si tapak api tertawa mengekeh. Si pengelupas kepala menimpali dengan suara menggereng. Celakanya mengencang. Tubuh Tumenggung Gandana Jipang dilemparkannya ke atas meja besar. Begitu orang ini terpentang di atas meja, 10 jari tangannya memiliki kuku-kuku sekuat dan setajam pisau bergerak cepat seperti menggerinda. Terjadilah suatu pemandangan luar biasa mengerikan. Tumenggung Gandana Jipang menjerit setinggi langit, melonglong dan menghempas tubuhnya yang sementara kepalanya mulai dari kulit sampai kulit muka dikelupas kuku-kuku maut itu. Hanya beberapa kejapan mata saja kepala itu kini tinggal tengkorak berselimut darah. Tubuh Tumenggung Gandana Jipang tak berkutik lagi. Gusti Allah, bisik Wiro dalam hati dan membuang muka ke jurusan lain. Kesunyian yang dicekam ketegangan menggantung di tempat itu, dan kesunyian ini dirobek oleh suara tawa mengekeh Pangeran Adi Bintang Sasongko dan juga Suto Godono alias si tapak api. Sementara si pengelupas kepala sibuk membersihkan tangan dan kukunya bersimbah darah. Sambil membersihkan tangannya, dia memandang berkering lalu berkata, manusia ini bukan Tumenggung Gandana Jipang. Dia mata-mata kerajaan yang coba menyusup. Tumenggung Gandana Jipang yang sebenarnya berada dalam penjara. Wiro tak peduli apa yang diucapkan oleh orang itu. Ingin sekali dia meninggalkan tempat itu. Ketika dia hendak bergerak, tiba-tiba si tapak api berseru, ada tamu datang. Bersihkan meja. Pengemis kaki kayu cepat berdiri. Kaki kayunya bergerak di atas meja. Tubuh Tumenggung Gandana Jipang mencelat bentar dan lenyap di antara pepohonan tebal, lebat dan mulai tenggelam dengan gelapnya malam yang baru turun. Yang datang ternyata ada 2 orang. Yang pertama adalah seorang lelaki tinggi kekar berambut kelabu dan memegang sebuah tongkat sepanjang 3 jengkal di tangan kanannya. Di samping orang ini, agak ke belakang sedikit berjalan seorang gadis berkebaya berpanjang biru dengan sulaman gambar mahkota serta keris bersilang di dada kirinya. Gadis ini tampak agak ragu-ragu melangkah lebih dekat ke arah meja besar di mana berkeliling belasan orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Tapi lelaki yang berambut kelabu cepat berbisik dengan memegang tongkatnya. Tidak ada yang perlu harus ditakutkan anakku. Kita berada di tengah-tengah teman seperjuangan. Ki Demang Wusi, akhirnya kau datang juga. Untung pembicaraan rahasia ini belum dimulai. Si tapak api berseru. Sesaat matanya terlalatan menatap wajah cantik dan samping lelaki berambut kelabu yang ternyata adalah Ki Demang Wusi, kepala desa Parangtritis. Harap maafkan, saut Ki Demang Wusi sambil menjura. Aku terlambat karena harus meyakinkan anakku ini dulu bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang besar, bahwa masa depannya adalah 1000 kali lebih baik begitu perjuangan selesai. Aku perkenalkan Purtiku, Winayu Tindi. Sebenarnya dia adalah putri almarhum Ageng Lontar, orang paling kaya di Parangtritis. Tapi aku sudah menganggapnya sebagai anak sendiri dan dia sudah menganggap aku sebagai ayah. Winayu Tindi telah memutuskan untuk menyumbang kekayaannya bagi perjuangan kita. Hebat, suruh si tapak api Pangeran Adi Bintang Sasongko tiba-tiba bangkit dari kursinya. Matanya memandang tak berkedip pada Winayu Tindi. Tangan kanannya diangkat, jari telunjuknya diarahkan tepat-tepat pada gadis itu dan teroknya turun naik. Cantik sekali putrimu itu, Ki Demang. Sumbangannya untuk perjuangan kita sangat besar. Apakah jasa yang paling baik harus kita berikan pada si cantik jelita ini? Tidak ada yang menjawab. Mungkin tidak ada yang berani menjawab. Tiba-tiba Wiro berdiri. Menurut pendapatku, dia pantas menjadi istri pangeran, menjadi permaisuri. Begitu pangeran dinobatkan jadi raja. Tepat sekali, teriak Pangeran Adi lalu tertawa galak-galak. Yang lainnya ikut-ikutan bertepuk tangan dan mengatakan setuju. Di antara tepuk tangan 2 suara riuh, tiba-tiba Wiro mendengar ada suara seperti nyamuk mengiang di kedua telinganya. Anak tolol, mengapa mulutmu selancang itu mengatur perjodohan orang? Sableng.
Wiro merasakan mukanya jadi merah dan panas. Dia memandang berkeliling mencari-cari siapa di antara yang hadir yang berusaha mengiringkan suara ucapan itu. Sulit baginya untuk menduga, mungkin pengemis kaki kayu atau mungkin si tapak api, atau mungkin pula salah satu dari sepasang tongkat dewa. Ketika tepuk tangan dan suara riuh lenyap, ketika terdengar suara Winayu Tindi, wajah gadis ini tampak sangat merah. Sesuai janji, saya memberikan sumbangan demi mencari tahu siapa pembunuh ayah dan ibu saya. Oh begitu, urusan gampang, sahut si tapak api. Calon permaisuriku, kau tidak usah khawatir. Jangankan mencari tahu pembunuh orang tuamu, mencari tahu berapa banyak bintang di langit pun akan kulakukan, berkata Pangeran Adi yang disambut dengan suara riuh rendah oleh orang banyak. Ki Demang Wesi membimbing Winayu, lalu keduanya duduk di bagian meja yang masih kosong. Ini adalah di samping Wiro. Begitu melihat si pemuda, kening si Ki Demang Wesi jadi berkerut. Anak muda, kau rupanya kita orang satu golongan. Apakah kau masih menduga aku yang melakukan pembunuhan? Wiro mendahului. Tidak, tentu saja tidak, jawab Ki Demang Wesi. Cepat, Winayu Tindi tidak mengerti apa yang dibicarakan kedua orang itu. Tapi sejak mendengar ucapan Wiro tadi, gadis ini sudah sampai sebal lebih dahulu. Begitu Wiro memandang padanya, gadis ini segera menemplak dengan ucapan, mulutmu lancang. Benar, apa keuntungannya mengatakan itu tadi? Untuk kedua kalinya Wiro merasa wajahnya menjadi merah, sadar kalau mulutnya kelepasan. Maafkan aku sahabat, aku tidak merasuk lancan, tapi kata-kataku tadi memang tidak bisa, tapi tidak pada tempatnya. Kurang ajar, aku tahu jangankan gadis cantikmu, kambing betina yang bengek pun tidak mau jadi istri pangeran gila itu. Sutunggunoro sang calon pati kerajaan berdiri di tempat duduknya. Setelah mengisap pipanya panjang-panjang, dia pun menyatakan bahwa pembicaraan rahasia itu segera dimulai. Adapun pembicaraan itu menyangkut rencana penyerbuan keraton dari 3 jurusan dengan kekuatan hampir 1000 orang. Lalu melakukan penculikan terhadap Sri Baginda dan menculik atau membunuh Pangeran Ikronegoro, yakni pangeran diduga akan diangkat dan dilebakkan menjadi raja begitu Sri Baginda mangkat. Setelah itu dilakukan penggantian terhadap pucuk pimpinan kerajaan, termasuk para adipati, kecuali adipati yang berpihak dan membantu Pangeran Adi Bintang Sasoko. Diatur pula taktik bahwa penyerbuan akan dilakukan 2 hari di muka, dini hari menjelang subuh. Sebelum itu, pada permulaan malam akan dilakukan pembunuhan dengan para tokoh silat istana, dan ini dilaksanakan oleh 3 orang, yakni si pengelupas kepala, pengemis kaki kayu, dan pendekar 212 Wiro Sableng. Menjelang tengah malam, pertemuan rahasia itu berakhir. Ki Demang Wesi meneguk tuak sampai sekendi penuh. Winayu Tindi sama sekali tidak menyentuh minuman ini dan juga tidak mencicipi makanan. Ini kelak menyelamatkan dari racun yang menamatkan dirinya dan ada dalam minuman. Selain bangunan yang panjang tanpa dinding yang dijadikan tempat pertemuan itu, ternyata masih ada 3 bangunan lain yang dibuatnya berpencar di 3 tempat dan merupakan rumah-rumah kecil. Salah satu rumah itu ditempati oleh Pangeran Bintang Adi Sasoko bersama si tapak api. Rumah kedua dan ketiganya tadinya dibagi-bagi untuk para anggota kelompok pemberontak itu, namun yang satu kemudian harus diberikan pada Winayu Tindi karena sudah diputuskan bahwa sejak kedatangan mereka malam itu, tempat itu meninggalkan tempat rahasia ini. Penjagaan ketat dilakukan di setiap sudut. Malam itu Wiro pura-pura tidur mendengkur di bangku panjang. Udara dingin sekali dan suara geburan ombak di pantai terdengar mengerikan. Setelah pertemuan berakhir tadi, Wiro sempat melihat Pangeran Adi, Setapak Api, dan Ki Demang Wesi melakukan pembicaraan singkat. Lalu ketiganya menuju ke rumah kecil di sebelah kanan. Murid Sintoganda yakin sekali pasti ada pembicaraan. Ketika dilihatnya gelagat baik, pendekar Satuda cepat mengendap-endap, menyelinap dari kegelapan malam, lalu melompat ke atas pohon yang salah satu cabangnya menjuntai tepat di atas rumah di mana ketiga orang itu berada. Di atas pohon, Wiro mendengar pembicaraan orang-orang itu cukup jelas. Ki Demang Wesi, malam ini begitu dingin, aku ingin berada dekat putrimu yang cantik itu. Apa jawabmu, Ki Demang? Terdengar suara Pangeran Adi. Pangeran, gadis itu masih terguncang jiwanya akibat kematian kedua orang tuanya. Tunggulah beberapa hari, dia akan menjadi pembersuri pangeran jika pangeran memang menyukainya. Begitu jawaban Ki Demang Desi. Tentu saja aku menyukainya. Seperti aku menyukai sarapan pisang goreng dan kopi hangat di pagi hari. Ki Demang, tadi aku mendengar gadis itu menyatakan bahwa sumbangan yang diberikan dengan imbalan kita harus mencari tahu siapa pembunuh kedua orang tuanya. Bukankah persoalan itu sudah kuserahkan agar kau selesaikan dengan tuntas? Yang bicara adalah si tapak api. Telah aku usahakan, Suto. Hanya sayang, aku salah menjatuhkan tuduhan. Aku tidak tahu kalau pemuda asing yang aku tuduh itu adalah pendekar 212 Wiro Sableng, orang kita sendiri. Terus terang aku menaruh curiga pada pendekar satu itu. Meski orangnya keblinger dan kepandaiannya tinggi, namun sejak lama dia dikenal tokoh bersih dari golongan putih. Dunia bisa berubah, apalagi manusia, ujar Ki Demang Wesi. Tapi tidak ada salahnya untuk menyelidik siapa yang membawanya masuk ke dalam kelompok kita. Melihat hal ini, Ki Demang Wesi minta diri untuk meninggalkan tempat itu. Sebelum Ki Demang membuka pintu, terdengar suara tapak api berkata, "Kau jaga baik-baik Winayu Tindi itu, Ki Demang. Dia calon permaisuriku. Aku akan lakukan semua. Tentu saja, satu hal lagi yang harus kau jaga baik-baik, Ki Demang." Apa itu? Jangan sampai darah itu mengetahui kalau kaulah pembunuh kedua orang tuanya.
Kedemang Wesi mengangguk perlahan. Ada rasa tidak enak di hatinya mendengar kata-kata Sumo Gumoro itu. Maka dia pun berkata, "Kalau bukan demi perjuangan, sebenarnya aku tidak akan berlaku sekeji itu, Sumo. Lagi pula dia menolak untuk diajak serta. Bahkan mengancam akan melaporkan komplotan kita ke istana. Memang manusia seperti dia pantas disingkirkan. Tapi ku dengar istrinya telah dirusak kehormatannya sebelum dibunuh. Apa yang kau lakukan, Ki Demang? Ya, ceritakan apa yang kau lakukan, Ki Demang." Terdengar suara pangeran. Terdengar Ki Demang menarik nafas. Lalu terdengar jawabannya. "Perempuan itu terlalu cantik dan masih sangat mudah untuk dihabisi. Sayang, dia banyak tahu dari suaminya tentang komplotan kita, juga kusir kereta. Aku tidak bertanya si kusir delman itu, tapi apa yang kau lakukan terhadap istri Ageng Lontar?" "Ceritakan saja, Ki Demang. Aku memang dirasuk nafsu. Perempuan itu kutidur dulu baru kubunuh. Untuk menutup rahasia kusir Dermal terpaksa pula kubunuh." "Hah, kau makan sendirian, Ki Demang, tidak membagi-bagi kami." "Kau boleh pergi, Ki Demang, dan janjiku padamu pasti akan kutepati. Kau bukan saja akan menjadi kepala desa Parangterintis, tapi kuangkat jadi adipati." "Terima kasih, Pangeran. Aku minta isi mengundurkan diri." Terdengar suara pintu dibuka lalu ditutupkan kembali. Di atas pohon, pendekar Rosotudowiro Sabel tersentak kaget seperti disengat kalajengking mendengar rentatan pembicaraan yang terakhir. Manusia setan haram jadah. Jadi dia pembunuh kedua orang tua gadis itu. Benar-benar dajal. Amarah yang membuat Mirat Sinto Gandeng ini lupa berada di mana saat itu. Begitu melihat sosok Ki Demang Wesi keluar dari dalam rumah, segera dia hendak melompat turun guna menghajar manusia itu. Tapi gerakannya tertahan ketika tiba-tiba ada suara mengyang di telinganya. "Jangan tolol, kendalikan amarahmu. Belum saatnya untuk memamerkan kehebatan." "Sialan, dia lagi," maki Wiro. Matanya dibuka lebar-lebar dan dia memandang berkeliling. Tidak tampak seorang pun kecuali Ki Demang Wesi yang melintas di bawah pohon. Saat itu rumah terdengar terbuka kembali. Lalu tampak si tapak api keluar dan bergegas menyusul Ki Demang. Kedua orang ini sama-sama berhenti di bawah pohon. Tepat di atasnya Wiro mendekam. "Sumo, aku perlu bertanya. Apakah tuak itu benar-benar kau campur racun? Seperti yang kita rencanakan, sobatku. Dalam waktu 2 minggu yang minum akan mampus, putus dan hancur ususnya. Dan kita memang tidak perlu memerlukan mereka lagi. Juga tidak pangeran gila dan tolol itu. Kalau begitu, lekas berikan padaku obat penawar racun itu. Aku tidak mau mati konyol." Si tapak api tertawa mengekeh. Lalu dikeluarkan sebutir benda putih dari dalam saku pakaiannya dan diserahkan pada Ki Demang. Kepala desa ini cepat menawan obat penawar itu. "Jadi kau tetap akan menghabisi Pangeran Adi begitu tahta direbut?" Terdengar Ki Demang bertanya. "Bukankah itu yang kita rencanakan? Aku jadi raja, kau menjadi pati. Nah, hari hampir pagi. Kau pergilah tidur. Mudah-mudahan mimpi enak." Si tapak api menepuk bahu Ki Demang Wesi. Keduanya berpisah. Jahanam. Benar-benar keduanya manusia-manusia jahanam. Jadi benar bisikan orang itu. Minuman itu ternyata beracun. Wiro memandang berkeliling sangat halus, tapi dia masih sempat mendengar ada suara bergesekan di belakang. Dia cepat berpaling, tapi terlambat. Dia hanya melihat bayangan dalam gelap. Dia coba memburu, bayangan itu lenyap. Tapi dari sosok tubuh yang sekelebatan itu, dia rasa bisa menduga siapa adanya gerak orang itu. Wiro memperhatikan suasana sekeliling seolah-olah tengah meronda. Dilihatnya tokoh silat yang mengaku banci dan bernama Tata-Tata Titi tengah tidur mengorok dekat kaki meja besar. Tapi dia tidak melihat orang itu tidur di sana. Bagaimana kini dia tahu-tahu dia bisa berada di situ? Wiro melangkah mendekati orang ini memperhatikannya sejenak. Dia melihat ada kotoran kehijauan pada pakaian merah Tata-Tata Titi lalu pertengahnya tanda tangannya sendiri. Noda yang sama juga terletak pada kedua telapak tangannya. Kotoran itu adalah lumut yang ada di panjatnya. Pendekar 1-2 tersenyum dalam hati berkata, jadi dia rupanya. Wiro manggut-manggut dan diam-diam merasa lega. Paling tidak dia tahu kalau dia tidak sendirian di tempat yang sangat berbahaya itu. Ada seorang teman yang bersamanya, walau dia masih tidak dapat memastikan siapa adanya orang itu. Sambil garuk-garuk kepala, Wiro melangkah di bangku panjang di mana dia berbaling sebelumnya. Di belakangnya Tata-Tata Titi yang masih keluarkan suara mengorok tanpa membuka mata kirinya. Ada sekelumit senyum mulutnya yang celmongan oleh gincu itu. Dalam hati dia berkata, pemuda itu sudah tahu rupanya. Sejak siang, hujan turun terus. Menjelang sore, reda sebentar. Tapi begitu matahari bergelincir ke ufuk, tenggelamnya hujan menderas menggila. Air laut bergelombang bergemuruh, suaranya menakutkan. Ombak memecah di teluk bergulung-gulung setinggi rumah. Di kejauhan terdengar suara angin berderu-deru mengerikan. Tampak kilat sambar menyambar, lalu suara guntur menggelegar seperti hendak membalikkan si laut. Beberapa pohon kelapa di tepi pasir pantai bergerak, tumbang ke laut. Ringkihan kuda yang ketakutan terdengar berulang kali. Di dalam rumah kecil si tapak api tampak melangkah mondar-mandir, sementara Pangeran Adi tegak di sudut sambil senyum-senyum lalu menyanyi-nyanyi kecil seolah-olah mengiringkan deru hujan dan seolah-olah angin serta gemuruh di laut. Sepasang tombak dewa berdiam diri, sedang pengemis kaki kayu duduk manggut-manggut sambil memainkan kaki kayunya.
Tokoh aneh bernama Tata-Tata Titi-Titi berdiri dekat pintu rumah, memegang sehelai kapas berwarna merah. Tangan berhias rupanya si banci ini. Si tapak api diam-diam memaki melihat tingkah laku orang-orang yang ada di situ, terutama jengkel pada Pangeran Adi dan Tata-Tata Titi-Titi. Hujan celaka. Akhirnya meledak kejengkelan si tapak api, alias Bunto alias Suto Gunoro, sang calon pati kerajaan. Mengapa justru turun saat pasukan kita siap bergerak? Tenang saja Suto, sebentar lagi hujan badai pasti berhenti. Begitu berhenti kita segera bergerak menuju kota raja, berkata pengemis kaki kayu. Kalau segera berhenti, kalau tidak, kita bisa terlambat dan kesiangan sampai di sasaran. Kalaupun hujan tidak berhenti, apa kita takut menempuh malam dan hujan? Bertanya Dewa Tongkat ke-1. Tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini, tapi jangan tolol. Cuaca bisa membuat kacau gerakan kita, kata si tapak api bertambah jengkel. Apa sebenarnya yang terjadi di luar sana? Siapa yang pandai melihat cuaca? Tata-tata titi-titi, kau pasti tahu soal cuaca. Coba lihat keluar, apakah hujan akan reda atau tidak? Tata-tata titi-titi terkejut. Dia hentikan membedahi wajahnya dengan bedak merah itu, memandang si tapak api dan tersenyum. Lalu terdengar suaranya yang kecil. Kalau aku berhujan-hujan keluar, bedak gincuku, alisku, semuanya akan luntur. Mukaku akan lebih buruk dari pantat kuali. Suruh saja yang lain. Si tapak api memberi sewot perintahnya ditampik begitu rupa. Dia menjangkau sebuah caping lebar dari bambu dan melemparkannya kepada Tata-tata titi-titi. Pakai caping itu, wajahmu tidak akan kehujanan. Ingat, kekuasaan dan perintah tertinggi ada pada Pangeran Adi, dan aku mewakilinya. Jadi jangan ada yang berani menolak perintah. Tata-tata titi-titi batuk-batuk beberapa kali. Capi yang dilemparkan orang itu terpaksa disambutnya dan dikenakannya di atas kepala. Lalu dibukanya pintu rumah. Saat itu udara luar mulai gelap. Hujan lebat seperti tidak bisa ditembus oleh pandangan mata. Dengan langkah terhuyung-huyung, Tata-tata titi-titi berjalan menuju bukit yang agak tinggi. Seharusnya dari situ dia bisa melihat teluk dan laut. Tapi malam yang mulai turun dan derasnya hujan membuat pemandangannya sebatas sampai 2 tombak saja. Sambil menggigil kedinginan, Tata-tata titi-titi memandang berkeliling, mencari-cari pohon yang baik dan mudah untuk dipanjat. Dia menemukan sebatang pohon yang tidak terlalu tinggi dan cabang-cabang yang berdekatan satu sama lain. Sekali lagi, orang yang mengaku banci ini memandang berkeliling, lalu dia mengejut kaki, maka tubuhnya pun melayang ke atas cabang kedua. Walaupun dia kini berada di atas pohon, tetap saja dia tidak dapat melihat jauh ke arah laut. Yang kelihatan hanya sambaran kilat alur guntur yang seperti hendak merobek langit. Namun sebenarnya bukan untuk dapat melihat laut yang menjadi tujuan si muka celemongan ini naik ke atas pohon. Dari dalam sakunya, dia mengeluarkan sebuah benda bulat sebesar ibu jari. Bagian atas benda itu ada sumbunya, sedang sebelah bawah ditancapi sepotong bambu kecil sebesar lidi. Dari sakunya yang lain dia mengeluarkan sepasang batu api. Celaka, batu api ini basah. Lalu Tata-tata gosok-gosokkan batu api itu ke pakaiannya agar bisa dikering. Sementara itu, di dalam rumah kecil terdengar si tapak api marah-marah karena sepasang batu apinya yang lenyap entah kemana. Padahal yang kini berada di tangan Tata-tata titi-titi itulah batu api miliknya, dicuri oleh si muka seronok. Setelah sepasang batu api kering, maka dia berusaha secepat mungkin melindungi benda bulat yang ada sumbunya agar tidak terkena air hujan. Maka Tata-tata titi-titi mulai menggosok batu api itu satu sama lain. Karena dia menggosok dengan ketakutan kuat dan keras, maka sebentar saja api itu memercik. Ketika lidah api dikekatkan ke sumbu benda bulat panjang, tiupan angin yang keras mematikannya. Setan alas, maki Tata-tata titi-titi. Sebelum sempat 4 kali dia mencobanya, akhirnya baru sumbu itu dapat dibakar dengan menyala. Karena terbuat dari sejenis kain yang dapat dimakan api, sumbu itu serta-merta terbakar. Api yang menyulut ke bagian benda bulat terdengar suara mendesis panjang. Tata-tata titi-titi lepaskan pegangannya pada bambu kecil. Seperti didorong oleh sesuatu kekuatan yang keras, dalam keadaan menyala, benda bulat panjang itu melesat ke udara. Siapapun yang berada di depan penjuru angin pasti akan melihat terangnya. Walaupun hanya seketika, yakni sebelum padam diterpa air hujan dan udara angin, Tata-tata titi-titi untuk sesaat masih mendekam di atas pohon itu. Dia lebih banyak mempergunakan ketajaman telinganya dari pandangan mata. Ada badai yang bakal turun. Air laut akan segera naik. Pasang pasti akan menenggelamkan gua. Lalu dia turun dari atas pohon kembali ke dalam rumah. Bagaimana? Apa yang bisa kau laporkan? Si tapak api bertanya langsung dengan Tata-tata titi-titi muncul di pintu. Kita harus berangkat saat ini juga. Ada badai besar berkecamuk di laut. Dan dalam waktu cepat air laut akan pasang dan gua panjang satu-satunya jalan menuju ke pantai akan terendam banjir air. Mendengar keterangan Tata-tata titi-titi itu, Pangeran Adi Sasongko melompat dan memegang lengan si tapak api sekuat-kuatnya. Wajahnya menunjukkan ketakutan. Aku tidak mau mati ditabrak badai. Aku tidak mau mampus tenggelam di laut ini. Aku harus hidup karena aku akan bagi raja dan permaisuriku itu. Dia yang nomor 1 harus kuselamatkan. Tenang Pangeran, tenang. Semua akan kita atur dengan cepat. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Si tapak api lalu memanggil semua tokoh silat dan para adipati yang ikut dalam pertemuan tadi, termasuk Pendekar Bisa 212 Wiro Sableng. Kita semua akan berangkat saat ini juga. Kalian harus mengambil kedudukan dan tanggung jawab sesuai dengan diberitahu.
Aryo Ladam, kau dan tongkat dewa kedua serta orang adipati bertugas mengawal dan menjaga keselamatan Pangeran Adi dan Binayu Tindi. Ingat, sebelum mencapai jembatan di Kuku Situmulyo, mereka harus dibawa ke tempat rahasia yang sudah ditetapkan dan menunggu di sana sampai ada utusan datang. Ayo, cepat kau jemput gadis itu bersama Ki Demang Besi. Aryo Ladam cepat meninggalkan tempat itu, berlari di bawah hujan menuju rumah kecil di bawah Wayu Tindi dan Ki Demang Besi yang berada. Tak lama kemudian, calon kepala pegawai raja itu, pengawal raja ini, kembali dengan muka pucat. Ada apa? Mana kedua orang itu? Bertanya si tapak api. Gadis itu tidak ada di dalam rumah di rumah sana. Ki Demang Besi kutemui dalam keadaan tertotok. Aku berusaha melepaskan totokannya tapi tidak bisa, berkata Pangeran Bintang Adi Sasoko. Keluarkan suara meraung mengangis, lalu menghambur keluar diikuti oleh yang lain-lain. Ketika sampai di rumah sebelah, memang di situ hanya ditemui Ki Demang Besi agak kaku tak bergerak berada di ruangan, menghadap ke dinding membelakangi pintu. Binayu Tindi sama sekali tidak ada di tempat itu. Si tapak api memberi sekadang Ki Demang Besi sesaat lalu menusukkan dua jari ujung tangannya di pinggang untuk melepaskan totokan di tubuh orang. Tapi gagal, totokan itu tidak mudah. Paras si tapak api tampak berubah. Ini bukan totokan sembarangan. Tak mungkin gadis itu yang melakukannya. Lalu dia melarikan diri. Ada pengkhianat di antara kita. Musuh telah menyusup di tempat ini, kata calon pati itu dengan mata berapi-api lalu menatap semua orang yang ada di situ satu persatu. Kalau begitu pendapatmu, berarti calon permaisuriku telah diculik orang, kata Dewa Tongkat satu. Mendengar ini, kembali Pangeran Adi Bintang Sasongko meraung dan jatuhkan diri ke lantai lalu menangis seperti anak kecil. Manusia gila sedang, maki si tapak api dalam hati. Dia sama sekali tidak mempedulikan sang pangeran. Beberapa kali dia berusaha melepaskan totokan tubuh Ki Demang Besi, tapi tetap saja tidak berhasil. Biar aku yang tolol dan Banci ini yang mencobanya, kata Tata Titi. Dia maju mendekati Ki Demang Besi, menelitinya sesaat, lalu tiba-tiba dia menarik celana kepala Ki Demang Besi barang tritis itu hingga melorot ke bawah. Di sebelah muka tampak perut dan pusarnya yang penuh bulu, dan di sebelah belakang tampak pantatnya yang jelek hitam. Manusia Banci, apa yang kau lakukan? Teriak si tapak api sementara yang lain tampak senyum-senyum dan Wiro hanya garuk-garuk kepala. Jangan berpikir yang bukan-bukan, saut Tata Titi. Pusat penguncian toko aneh itu ada di pusarnya. Lalu Tata Titi menusuk pusar Ki Demang Besi kuat-kuat agar jari telunjuk dan tangannya. Kini Ki Demang Besi menjadi tut. Angin busuk keluar dari bagian bawah Ki Demang Besi membuat semua orang menyumpah dan menekap hidung karena baunya seperti hendak menentukan bulu hidung. Namun di saat itu Ki Demang Besi tampak bergerak, menggeliat dan akhirnya membuat gerakan seperti memuntah. Ternyata dan kini dia telah terbebas dari totokan aneh luar biasa. Ki Demang, ceritakan apa yang terjadi, bertanya si tapak api. Aku mendengar suara angin bersiur. Lalu tubuhku terdorong ke depan dan ketika aku sadar, kurupati tubuhku sudah kaku. Tak bisa bergerak, tak bisa bersuara. Binayu Tindi lenyap. Kau sama sekali tidak melihat siapa yang melakukan itu, tanya Dewa Tongkat kedua. Ki Demang Besi menggeleng. Permaisuriku. Dia dengar suara raungan Pangeran Adi Sasoko. Kita pasti akan menemukan gadis itu. Pangeran, tenanglah, kita pasti akan menemukan gadis itu, kata Tata Titi. Tapi sang pangeran terus meraung seperti anak kecil. Tiba-tiba seseorang muncul di pintu. Dia adalah salah seorang yang ditugasi memimpin satu kelompok pasukan. Ada apa? Membentak si tapak api. Saya datang untuk melapor keadaan di luar. Air laut mulai menggenangi mulut gua. Badai dari laut mulai menerjang di tepi pantai. Pohon-pohon bertumbangan. Banyak kuda-kuda terlepas dan lari. Anggota pasukan mulai resah. Si tapak api mendekati sepasang Dewa Tongkat. Kemudian ketiga orang ini berbicara berbisik-bisik. Lalu si tapak api berkata pada semua orang yang melapor, kembali ke tempatmu. Beritahu semua orang untuk bersiap-siap. Kita akan segera meninggalkan tempat ini, langsung menuju kota raja. Atur pasukan dan siapkan senjata masing-masing. Aryo Ladam, ku minta kau pergi bersama orang ini. Lalu Ladam mengangguk lalu tinggalkan tempat itu. Tetapi si pelapor masih berada di tempatnya. Ada satu hal lagi yang penting terjadi di luar sana. Dua orang pengintai melihat ada 3 rombongan besar pasukan kerajaan. Mereka datang dari timur, utara, dan barat, menuju ke arah Teluk, mengurung semua jalan keluar. Terkejutlah semua orang yang ada di situ. Suasana berubah tegang sementara Pangeran Adi masih terus meraung-raung sambil jambaki rambutnya sendiri. Kurang ajar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau tidak seorang pengkhianat di antara kita, musuh dalam selimut, penyusup keparat, teriak si tapak api sambil kepalkan kedua tangannya. Lekas mengaku, siapa di antara kalian jadi pengkhianat di tempat ini? Siapa di antara kalian yang jadi mata-mata kerajaan? Kalau tidak ada, masakan pasukan kerajaan tahu-tahu sudah berada di sekitar Teluk? Berarti mereka paling tidak sejak 1 hari yang lalu bersembunyi di luar sana. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang menjawab. Baik, ujar si tapak api dengan rahang menggembung. Mata berapi-api dan suara bergetar saking marahnya. Tidak apa kalau tidak ada yang mengaku. Tapi dengar kalian semua. Malam lalu kalian telah berpesta pora dengan tuak haru. Tapi tuak itu mengandung racun ganas. Dalam 2 minggu, kalian akan mampus dengan usus hancur dan rasa sakit luar biasa. Siapa yang ketahuan menjadi pengkhianat, begitu kota raja jatuh dan tahta kerajaan direbut, jangan harap akan kuberikan obat penawar racun. Mendengar kata-kata si tapak api itu, tentu saja semua orang yang ada di situ jadi terkejut dan marah. Beberapa di antaranya segera melompat di hadapan si tapak api. Si pengupas kepala angkat kedua tangannya. Si tapak api mundur selangkah sambil menyeringai dia berkata, aku tidak takut mati.
Kalian boleh membunuhku sekarang juga, tapi yang kalian sendiri akan mampus 2 minggu kemudian. Silakan pilih, ikut bersamaku meneruskan rencana semula dan kuberi obat penawar, atau kalian memilih bunuh diri sendiri-sendiri dengan racun yang ada dalam perut dan darah kalian. Jahanam kau tapak api, mendambrat pengemis ambil kayu. Kami sudah percaya padamu dan ikut bersamamu. Mengapa harus menipu dan mencelakai kami dengan racun dalam minuman? Manusia keparat, pasti dia menyembunyikan satu maksud yang tidak baik terhadap kita. Jangan-jangan kita hanya dijadikan alat belaka. Membuka mulut tata-tata titi-titi. Tidak satu pun di antara Kalian yang akan mati, kecuali para pengkhianat. Aku akan memberikan obat penawar pada hari ke-13. Jabatan dan hadiah yang telah dijanjikan akan tetap menjadi bagian kalian. Sekarang bukan saatnya bicara panjang lebar. Lekas tinggalkan tempat ini. Baru si tapak api mengakhiri kata-katanya, tiba-tiba angin dahsyat menderu. Bangunan kecil di mana mereka berada terdengar berderak. Lalu terdengar suara gemuruh ketika atap rumah itu terbang dihantam angin bersama sebagian dinding bangunan. Beberapa pohon di sekitar tempat itu terdengar berderak pertumbangan. Badai sudah sampai di sini, teriak tombak dewasa ke-1, dan semua orang melompat keluar dari runtuhan kecuali Pangeran Adi Bintang Sasoko. Dia masih saja menjemplok di tanah dan meraung. Si tapak api cepat angkat tubuhnya, namun sang pangeran meronta sambil berteriak-teriak. Aku tidak mau pergi. Mana permaisuriku? Cari dulu dia. Aku harus pergi bersamanya. Pangeran, permaisurimu pasti akan kita temui. Yang penting saat ini kita harus tinggalkan tempat ini. Sebentar lagi badai akan menghancurkan semua yang ada di bukit ini. Air laut akan semakin naik dan jalan menuju gua akan tertutup, berkata si tapak api. Tapi pangeran berotak miring itu malah menjerit dan menggembor lalu menyerang si tapak api. Si tapak api tak dapat menahan kejengkelannya lagi. Begitu sang pangeran sampai di hadapannya, serta merta ditotok hingga kaku dan gagu. Pendekar 1-2, tugasmu memanggul tubuh calon raja kita, memerintah si tapak api. Bukankah tugasku bersama pengemis kaki kayu dan si pengulpas kepala berangkat duluan menuju kota raja untuk menghabisi tokoh-tokoh silat istana? Menjawab Wiro. Jangan tolol. Jangan berani menampik perintahku, bentak si tapak api dengan mata mendelik. Kalau pasukan kerajaan sudah muncul di Parangtritis, apa perlu kita para tokoh itu masih buta tidak mengetahui apa yang terjadi? Apa kau kira mereka enak-enakan tidur dan ngorok? Jalankan perintahku. Wiro garuk-garuk kepala lalu memanggul tubuh Pangeran Adi. Bebanku berat. Aku tak bisa berjalan dengan cepat. Kalian berangkatlah duluan, ujar murid si Togodem pula. Ketika orang-orang itu berjalan menuruni bukit satu demi satu memasuki gua panjang menuju pantai, Pendekar 1-2 dengan cepat turunkan sang pangeran lalu menyandarkannya ke sebuah pohon. Dengan mempergunakan akar gantung, Wiro mengikat tubuh pangeran itu ke pohon tersebut. Selesai mengikat Pangeran Adi, Wiro lari ke bagian timur bukit menyelinap ke balik serumputan semak belukar. Sesosok tubuh perempuan berpakaian biru yang basah kuyup oleh air hujan tampak dalam kegelapan. Kedua matanya terpejam. Perempuan ini ternyata Winayu Tindi yang sebelumnya telah dilarikan oleh Wiro untuk selamatkan lalu disembunyikan di semak belukar itu. Dengan tangan kanannya, Wiro melepas totokan pada tengkuk Winayu Tindi. Kedua mata gadis ini tampak bergerak lalu membuka. Mulutnya terbuka dan siap untuk menjerit. Wiro cepat menutup mulut sang darah. Anak manis, jangan menjerit, jangan takut. Kita bisa selamat dari tangan-tangan pemberontak itu. Asalkan kau mau menuruti nasihatku. Kau menyebut mereka pemberontak. Kau sendiri salah seorang dari mereka. Tugas Winayu Tindi. Wiro menjengkel. Kau tidak beda dariku, anak manis. Jangan sebut aku anak manis. Aku bukan anak-anak. Tapi kalau orang-orang kerajaan tahu kau membantu kaum pemberontak, nasibmu akan lebih buruk dariku. Sekarang dengar baik-baik. Aku tahu siapa pembunuh kedua orang tuamu dan kusir dalaman itu. Paras air Winayu Tindi berubah. Dia berdiri dengan cepat. Siapa? Tanyanya menderit di antara deru air, hujan, dan angin. Sementara malam bertambah gelap dan udara dingin bukan main. Aku akan mengatakan itu nanti. Yang penting mari tinggalkan tempat celaka ini. Gadis itu tidak menolak lagi ketika Wiro menarik tangannya. Ketika melewati pohon di mana Pangeran Adi terikat, sang darah berbunyi. Apa yang terjadi dengan pangeran gila itu? Dia sedang mimpi jadi raja dan kau permaisurinya, jawab Pendekar 2-1-2. Kau sama saja dengan sablengnya dengan pangeran itu. Dalam keadaan seperti ini masih bisa bergerak. Keterlaluan. Winayu merenggut jengkel, tapi dalam hati dia merasa geli juga melihat tingkah laku pemuda itu. Di mulut goa, dengan susah payah Wiro berhasil mendapatkan 2 ekor kuda yang sebelumnya memang ditambatkan sekitar situ. Aku akan berangkat lebih dulu menyusul orang-orang itu. Kau berjalan di sebelah belakang. Tapi ingat, kau harus hati-hati dan menjaga jarak. Meskipun hujan gelap, tokoh-tokoh silat itu punya mata setajam setan. Jangan sampai kau terlihat oleh mereka. Wiro memacu kudanya meninggalkan Winayu Tindi. Saat itu, hujan mulai mereda, tetapi tiupan angin tambah menggila dan malam semakin pekat. Air laut naik terus. Di bagian tepi pantai yang tinggi mencapai sebatas kuku kuda. Di sebelah depan, ratusan pasukan pemberontak bergerak di bawah pimpinan Aryo Ladang dan 3 orang adipati menyusul. Di sebelah belakang masing-masing menunggang kuda adalah si tapak api, seorang tombak dewa lalu Kidemang Wesi. Di belakang ketiga orang ini bergerak pengemis kaki kayu si pengupas kepala, sedangkan tata-tata titi-titi yang memakai caping menunggang kuda agak jauh di ujung kanan pasukan. Pasukan pemberontak bergerak perlahan, bukan saja karena hujan dan angin badai, tapi juga karena semuanya ini diliputi kebimbangan.
Rasa bimbang ini berasal dari apa yang kini mereka ketahui dan hadapi, itu munculnya 3 kelompok besar pasukan kerajaan secara tidak terduga dan menjepit mereka di 3 jurusan. Padahal sebelumnya mereka penuh semangat dan harapan untuk menyerbu kota raja dengan serangan mendadak di mana pasti lawan berada dalam keadaan lengah. Kini, sebaliknya, malah pasukan kerajaan yang datang muncul dan menyerbu di pusat markas mereka di Teluk Perang Tritis. 2 badai harus mereka hadapi kini. Badai alam berupa hujan dan angin serta pasukan musuh. Wiro mengusap-ngusap mukanya yang basah oleh air hujan, memacu kudanya mendekati tata-tata titi-titi. Sejarak 15 langkah dari banci berbaju gombrang merah dan mendadak Wiro mendengar suara mengiang. Dalam setiap urusan dan kesempatan, selalu ada perempuan cantik saja yang jadi perhatian. Kau lemparkan kemana pangeran gila itu? Suara itu lagi. Desis Wiro. Dia memandang ke arah orang bercaping itu lalu bergerak mendekatinya. Hanya toko silat yang terdekat denganku. Begitu berada di samping tata-tata titi-titi, Wiro menegur. Aku sudah curiga. Sejak sehari lalu, kau pasti orang yang mengelingkam ucapan dari jarak jauh itu. Dan aku yakin kau bukan banci. Siapa kau ini sebenarnya? Badut celemongan. Orang yang ditegur tertawa hahaha. Kedua tangannya bergerak lalu berdut. Dia merobeki pakaian merah yang dikenakan. Hei, kau menelanjangi diri sendiri, seru Wiro. Dalam hati, dia berkata, lain pula cara gila manusia satu itu. Tata-tata titi-titi terus saja merobek pakaiannya lalu mencampakkan pakaian itu ke tanah yang telah digeningi air laut. Ternyata dari balik pakaian merah yang ada, sulaman mahkota dan keris bersilang itu, dia masih mengenakan selai pakaian berwarna hitam. Selagi Wiro keheranan melihat kelakuan orang ini, si muka celemongan angkat capingnya di atas, lalu kepala, lalu acuh tak acuh, tetapi lebar itu bambu itu dilemparkannya ke arah kiri. Benda itu melesat di udara, menembus air dan angin lalu menghantam Adipati Klaten Jatlingteng Teguh. Ternyata caping itu merupakan satu totokan yang hebat, karena begitu caping itu menghantam punggungnya serta mata Jatlingteng Teguh menjadi kaku dan gagu, dan orang-orang di sekitarnya menyadari hal kejadian itu. Mereka hanya bisa melihat sang adipati tetap duduk di atas penunggang kuda yang terus bergerak. Karena kepalanya tidak lagi memakai caping, maka air hujan mengguyur wajah tata-tata titi-titi, membuat luntur berak tebal, gincu dan alis yang bercelemongan itu. Kini kelihatanlah wajahnya asli. Wajah itu berkulit hitam pekat. Hei, Wiro berseru kaget. Jadi kau nenek hitam bergigi emas? Tapi kenapa gigimu tampak putih? Si nenek tertawa pendek, lalu membuka mulut lebar-lebar dan memasukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut itu. Dia seperti menarik sesuatu, membentuk lapisan kenyal tipis berwarna putih. Begitu lapisan itu tanggal, kelihatanlah barisan gigi-giginya yang terbuat dari emas. Selagi Wiro tercengang-cengang, si nenek berkata, anak muda, kalau orang-orang kerajaan melihatmu dalam pakaian bersulaman, lambang, pemberontak, mahkota, dan keris bersilang, kau akan mereka cincang habis-habisan. Lekas kau tanggalkan pakaian itu. Jadi itu sebabnya kau membuang baju merahmu tadi, Nek? Wiro berkata, baju darimu itu cukup bagus. Sayang kalau dibuang, biar sulamannya saja yang kurobek. Wiro angkat bagian dada ke pakaian mulutnya, lalu menggigit sulaman benang merah sekaligus menariknya. Psst! Dada kaki pakaian itu kini bolong sebesar telapak tangan. Sulaman, mahkota, dan keris bersilang lenyap. Aku tak mau kedinginan, kata Wiro. Nek, aku tak tahu banyak tentang dirimu, tapi karena kau yang memberikan pakaian bersulam ini beberapa hari yang lalu, apakah kau bukannya salah seorang dari pentolan pemberontak itu? Nenek bergigi emas menyeringai. Anak muda, aku adalah salah satu tokoh silat istana yang berhasil menyusup ke dalam komplotan dan haluan pemberontak itu. Kita sama satu haluan. Apa salahnya aku mengajakmu membantuku berbakti pada kerajaan? Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Sebentar lagi dua pasukan akan bertemu muka dan akan beradu senjata. Kita harus berusaha menangkap hidup-hidup, terutama si Tapak Api. Dia adalah dalang dari pemberontakan ini. Dia yang punya rencana keji, berpura-pura merebut tahta untuk pangeran gila itu. Padahal begitu dia menang, pangeran itu akan dibunuhnya, lalu mengangkat diri sebagai raja. Aku sudah tahu hal itu. Apakah 2 malam yang lalu kau ikut mencari pembicaraan rahasia antara si Tapak Api dan Ki Demang Wesi? Bertanya Wiro. Si nenek tertawa. Aku berada di pohon satunya ketika kau mendekam di pohon yang lain. Dengar, kita tidak punya waktu lama. Usahakan pengemis kayu dan si Tapak Api. Yang lain-lain bagianku. Namun terlambat. Di depan sana, 2 ujung tombak pasukan sudah saling bertemu. Pertempuran hebat tak dapat dielakkan lagi. 2 pasukan yang berkekuatan hampir sama baku hantam. Suara, beradu senjata, peki kesakitan dan kematian ditimpai oleh ringkian kuda serta deru hujan dan angin. Darah mengucur membuat genakan air laut tampak merah dalam kegelapan malam. Di ujung sebelah dengan pasukan pemberontak, Aryoladam dengan 3 adipati mengamuk ganas. Belasan prajurit kerajaan tewas di tangan mereka. Seorang penunggang kuda bertubuh tinggi besar menggeresek ke depan menghadang gerakan Aryoladam. Dia membentak, manusia pengkhianat, kau beri kesempatan menyerah, kecuali kalau kau menginginkan mampus dengan noda memalukan. Si tinggi besar itu ternyata perwira tinggi atasan langsung Aryoladam menjurai, jangan bicara besar di depan malaikat mautmu. Aku tawarkan kau menyeberang ke pihakku atau akan mampus percuma. Menjurai si perwira tinggi mendengus marah lalu sebatkan kelewang di tangannya. Bekas bawahan dan atasan itu langsung terlibat dalam pertempuran 1 lawan 1 yang seru. Namun setelah beberapa kali gebrakan, Aryoladam tak dapat menandingi kehebatan atasannya memang terlatih dalam pertempuran di atas kuda. Kelewang menjurai merobek dada pakaian
Aryo Ladap, perwira muda yang memberontak karena mengharapkan jabatan dan pangkat yang lebih tinggi itu terhuyung-huyung dengan nada bersimbah darah lalu terjungkai ke tanah. Terdengar sesaat suara erangannya, sesudah itu nafasnya pun terhenti. Menjurai putar kudanya, namun gerakannya tertahan. 3 adipati bersenjata golok panjang mengurungnya, tanpa memberi banyak kesempatan ketika adipati langsung menyerang. Kali ini, kehebatan Menjurai tidak sanggup menghadapi keroyokan salah satu orang dari 3 lawannya, namun dirinya sendiri kemudian menderita 2 bacokan parah, membuatnya menjadi korban pertama berpangkat tinggi di pihak kerajaan. Di arah belakang, barisan pasukan kerajaan 3 penunggang melesat dengan hebat. Satu di antaranya langsung menuju kedua adipati tadi yang mengeroyok si perwira tinggi. 4 prajurit pemberontak yang tadi menunggang kuda cepat menyongsong. 2 hantam tombak, 1 tusukan pedang, dan keempat membabatkan dengan golok. Yang dikeroyok tampak tergerak dengan tangan ke pinggang. Dalam kegelapan berkilat sinar biru hampir kehitaman. Terdengar suara menderu, suara senjata berdentarangan, dan terakhir suara jeritan 4 penyerang. Tubuh mereka sesaat tergonta di pinggung kuda masing-masing. Senjata tak lagi tergenggam di tangan. Ada luka yang mengering di dada, leher, perut, dan kepala, dan darah mengucur. Satu demi satu tubuh terkondai itu jatuh ke tanahnya tergenangi air laut. Iblis pedang biru, desis si tapak api dengan suara bergetar ketika mengenali siapa adanya penunggang kuda yang barusan membabat 4 prajurit dengan 1 gebrakan saja. Dia bukan tokoh silat istana. Bagaimana tahu-tahu dia muncul di sini? Berada di pihak kerajaan. Si tapak api berpaling ke kiri. Pada saat itu, 2 penunggang kuda yang tadi melesat di depan bersama iblis pedang biru sudah berada di sekitar situ. Melihat 2 orang itu, kembali si tapak api jadi tergetar. Yang muncul lagi-lagi bukan tokoh silat istana, tapi 2 datuk dunia persilatan golongan putih yang sama sekali tidak terduga akan muncul di pihak kerajaan. Mereka adalah si benang malaikat lalu pendekar paku beracun. Seperti pedang iblis biru, kedua datuk bersilat dunia persilatan itu pun sudah tua renta dan sama-sama berambut putih panjang. Ketika memandang ke jurusan lain, si tapak api melihat 2 tokoh istiadat istana muncul dengan membawa senjata aneh di tangannya, yaitu satu berupa cakra besi yang diberi tongkat hingga berbentuk payung kecil, dan satunya lagi sebuah kelewang yang memiliki rantai-rantai kecil. Pada setiap ujung rantai terdapat potongan besi berbentuk mata tombak. Si tapak api sama sekali tidak ketakutan 2 tokoh istana silat ini, tapi kemunculan 3 tokoh silat lainnya tadi benar-benar membuatnya harus memutar akal dengan cepat. Dia memandang ke arah Ki Demanggosi. Kepala desa Parangtritis ini tak bakal sanggup menghadapi salah satu dari tokoh silat istana itu. Maka dia berseru memberi isyarat pada sepasang tongkat dewa, bahkan berteriak pada si pengulpas kepala, "Hadapi 3 orang di sebelah sana depan itu. Aku akan menghadang 2 tokoh silat istana." Ki Demang minta pendekar 1-2 dan pengemis kayu membantu. "Cepat!" Ki Demanggosi segera menghambur ke arah di mana Wiro Sableng berada. Tapi begitu dia menghampiri pendekar ini, belum sempat membuka mulut, 1 totokan keras menghantam pangkal lehernya. Kepala desa Parangtritis ini terkuyung lalu mendelungkup kaku di atas punggung dan leher kuda. "Bagus," memuji tata-tata titi-titi alias nenek hitam bergigi emas. Lalu perempuan ini tarik leher tunggangan kaki tinggi Ki Demanggosi hingga binatang ini menghadap ke arah pantai. "Pergi ke tepi pasir dan tunggu di sana." Si nenek usap kepala binatang itu lalu tepuk pinggulnya. Seolah-olah mengerti perintah itu, si kuda berlari menuju ke pantai, tepat dari arah di mana Winanti mendatangi. Si tapak api, kulihat barusan tadi kapiran tidak karuan. Terdengar suara pengemis kaki kayu. "Apa maksudmu?" tanya si tapak api. "Aku tidak takut menghadapi 5 musuh kelas berat itu. Yang aku khawatirkan justru dirimu. Jika kau mampus di tangan mereka, bagaimana dengan obat penawar racun itu? Kau tidak ingin mati konyol di hari ke-13, sedangkan aku sudah mampus duluan. Aku tidak akan mati lebih cepat darimu, pengemis kaki kayu. Mari kita serbu mereka." Terdengar suara berkerincirikan. Ternyata itu adalah suara kuku-kuku jari si pengulpas kepala yang seperti tadi. Potongan-potongan besi tepis baja dan tajam. "Kau saja yang menyerbu mereka sendiri, tapak api," berkata si pengulpas kepala. "Tetapi berikan dulu obat penawar itu. Aku akan mendapat bisikan dari tata-tata titi-titi bahwa kau dan Ki Demanggosi punya maksud busuk tersembunyi. Perjuangan yang katamu untuk menobatkan Pangeran Adi adalah sandiwara belaka. Bila kota raja jatuh, kau akan memburu pangeran itu lalu mengangkat diri jadi raja. Dan kami yang membantumu dan semua yang sudah kau racuni secara keji akan kau biarkan mati konyol." Para si tapak api berubah. "Dusta keji! Manusia banci itu ternyata seorang tukang fitnah." Terdengar suara tertawa gelak. Dari semua orang berpaling melihat pendekar 1-2 beserta seorang yang sebelumnya tak pernah mereka lihat. "Sahabatku tata-tata titi-titi, tidak pernah dusta dan tidak pernah fitnah. 2 malam lalu aku turut mencuri dengar rencana kejimu itu waktu kau bicarakan dengan Ki Demanggosi seusai pertemuan itu. Bangsat keparat, ada komplotan busuk dalam perjuangan ini. Mana manusia banci tata-tata titi-titi itu?" Si nenek di samping Wiro tertawa mengekeh. "Dia bukan banci, namanya bukan tata-tata titi-titi, tapi nenek hitam bergigi emas, tokoh silat istana, dan akulah orangnya. Penyusup pengkhianat, sepasang tombak dewa. Bunuh tua bangka keparat bermuka hitam itu. Dan kau, biar aku yang menghajar pendekar Sableng ini. Sejak semula, aku memang sudah cukup curiga padanya." Sepasang tombak dewa serta-merta menyerbu nenek hitam bergigi emas yang sedang. Si tapak api gosokkan kedua tangannya keras-keras. Terdengar suara meletup. Lidah api keluar dari sela-sela kedua tangannya digosokkan, langsung menyambar ke arah Wiro Sableng. Murid Sinto Gandang itu melompat dari punggung kuda sambil cabut kapak naga gedi 212. Terdengar kuda yang ditungganginya meringkik keras, disusul bau daging hangus terbakar. Kuda itu tampaknya dihantam lidah api serangan si tapak api.
Sepasang tombak dewa yang sebelumnya sudah tahu betul siapa adanya nenek hitam bergigi emas, maka begitu menyerang, keduanya sudah pergunakan tombak pendek masing-masing. 3 tokoh silat istana, iblis pedang biru, si benang malaikat, dan pendekar paku beracun tampak terheran-heran ketika melihat di antara sesama pentolan pemberontakan saat itu terjadi saling serang. Lain halnya dengan 2 tokoh silat istana yang membekali senjata aneh. Mereka sudah mengetahui bahwa nenek hitam bergigi emas memang sengaja disusupkan ke dalam komplotan pemberontak. Namun mereka tidak mengenal siapa adanya pemuda yang saat itu diserang setapak api dengan lidah apinya yang ganas. Iblis pedang biru mengambil sebuah trompet yang tergantung di leher kuda lalu meniupnya kuat-kuat. Mendengar tiupan trompet itu, seluruh pasukan kerajaan hentikan pertempuran dengan cepat mundur, dan sejak 5 tombak dari pasukan pemberontak membuat pasukan pemberontak terheran-heran. "Kalian akan diberikan pengampunan jika menyerah," teriak iblis pedang biru. Teriakan itu dikumandangkan lagi oleh beberapa perwira kerajaan. Demikianlah, sambung menyambung hingga seluruh pasukan pemberontak mendengar, dan diam-diam mereka merasa gembira. Saat itu sebenarnya kedudukan mereka telah terjepit dari 3 arah. Semangat hampir patah, apalagi ketika melihat para pemimpin mereka kini malah baku hantam satu sama lain. Setelah berhasil menguasai keadaan, iblis pedang biru memberi isyarat dan kawan-kawannya. Tokoh silat istana dan kerajaan itu bersama-sama belasan perwira langsung membentuk lingkaran, mengurung kalangan pertempuran. Nenek hitam bergigi emas tertawa gelak-gelak ketika dapatkan dirinya diserang oleh sepasang tombak dewa. Pengkhianat tolol. Apa kalian tidak punya senjata lain hingga menyerangku dengan ulat-ulat laut? Si nenek berseru. "Jangan lihat pedang," teriak pengemis kayu, tapi terlambat. Sepasang tombak dewa dalam keterkejutan mereka sama-sama melihat pada pedang masing-masing. Justru inilah kesalahan mereka, karena di situ kekuatan sihir si nenek muka hitam. Tombak itu sebenarnya tidak berubah, tetapi di mata tombak dewa ke-1 dan adiknya tombak dewa kedua, senjata mereka tampak benar-benar seperti seekor ular laut. Panjang, hijau, dan licin berkilat. Keduanya sama-sama menjerit dan kepretkan senjata masing-masing. Begitu senjata itu jatuh ke laut, ternyata kini mereka melihat kembali bentuk aslinya. Sadarlah mereka kalau sudah tertipu. Cepat-cepat keduanya melompat dari atas kuda untuk mengambil senjata masing-masing, tetapi terlambat. Sebilah pedang biru menempel di leher tombak dewa ke-1, sedang tombak dewa kedua dapatkan dirinya tergulung oleh benang putih halus. Tapi semakin dicoba membebaskan diri, semakin kencang tubuhnya teriris. Itulah kehebatan senjata tokoh silat bergerasi benang malaikat. 2 pentolan pemberontak itu jadi tak berdaya. Beberapa perwira kerajaan segera beringkus setelah iblis pedang biru menotok keduanya. Kini semua mata tertuju pada pertempuran yang terjadi antara pendekar 212 biru sabda dengan si tapak api. Iblis pedang biru menanyakan pada pendekar paku beracun siapa adanya pemuda pakaian yang bersenjatakan kapak tengah berada dengan si tapak api itu. "Apa kau buta?" sahut pendekar paku beracun. "Tadinya aku pun tidak mengenali siapa dia, tapi coba kau lihat angka 212 di kapak berkilat di tangan kanannya. Astaga, jadi dia pendekar 212, murid nenek sakti dari gunung gede itu," berucap iblis pedang biru. "Tidak disangka dia muncul di sini dan ikut berbakti pada kerajaan." Si tapak api menghujani Diro dengan serangan-serangan dahsyat. Setiap pukulan atau jotosan atau gerakan apapun yang dibuat tangannya, maka lidah api yang panas berkiblat. Wiro merasakan tubuhnya panas seperti terpanggang. Setelah berkelebat kian kemari, menyadari kalau dia tidak bisa bertahan lebih lama, maka pendekar ini segera putar kapak naga geni 212. Sinar putih menyilaukan membelah kegelapan malam. Terdengar suara bergaung seperti 1000 lebah mengamuk. Lidah api serangan si tapak api terpental dan membalik menghantam si arah si tapak api sendiri. Orang ini berteriak kaget dan kesakitan. Lidah api membakar muka dan sebagian dadanya. Dia jatuhkan diri ke tanah dan celupkan kepalanya ke air laut, saking tidak sanggup menahan panas. Tapi begitu luka bakar itu terkena air laut, rasa sakitnya malah semakin menggila. Si tapak api meraung. Dia bukannya matanya lebar-lebar, tapi dia tak dapat melihat apa-apa. Kedua matanya yang telah terbakar di apinya sendiri kini telah menjadi buta. Kembali orang ini meraung lalu menghambur mencecah air laut. Iblis pedang biru berpaling pada pendekar paku beracun lalu anggukkan kepala. Memberi isyarat ini, pendekar paku beracun segera mengeruk satu saku pakaiannya. Gerakan ini terlihat oleh si pengupas kepala dan si pengemis kayu. Keduanya yang khawatir ancaman maut yang bakal merenggut nyawa mereka jika tidak mendapatkan obat penawar. Padahal obat itu ada pada si tapak api. Mereka sama-sama berteriak, "Jangan bunuh dia!" Namun terlambat. 2 paku beracun sudah baru keburu melesat. Satu menancap di batok kepala si tapak api, satunya lagi menembus pinggangnya. Orang ini tersungkur dalam genangan air laut. Racun paku membuat tubuhnya serta-merta menjadi biru. Pengemis kaki kayu dan si pengupas kepala sama-sama terbelalak. Keduanya melompat ke arah mayat si tapak api dengan menggeledah pakaiannya. Tapi mereka tidak menemukan obat itu. "Celaka!" seru pengemis kaki kayu. Apa yang kalian cari?" Terdengar orang bertanya disusul suara mengekeh. Si pengelukas kepala dan pengemis kayu sama-sama berpaling. Dia melihat nenek hitam bergigi emas menimbang 2 benda bulat putih. Keduanya jadi beringas lalu melompat ke si nenek. Tapi maksud mereka mengambil obat-obat penawar itu tidak berhasil karena si nenek cepat tarik tangannya. "Aku bersumpah membunuhmu jika kau tidak berikan obat penawar itu," teriak pengemis kaki kayu lalu angkat kaki kayunya yang merupakan senjata. "Tunggu dulu," berteriak si pengupas kepala. "Bagaimana aku yakin itu memang obat penawar?" Nenek bergigi hitam emas tertawa. "Kalau aku sanggup mencuri batu api milik si tapak api, apa susahnya mencuri obat ini? Dan padaku bukan cuma ada 2, tapi 15 butir. Aku akan memberikan obat ini pada kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian harus menyerahkan diri pada pasukan kerajaan, dibawa ke kota raja dan diadili dengan dosa-dosa kalian yang berkelompok dengan pemberontak melawan kerajaan. Kalau begitu, biar kami memilih mati bersamamu."
teriak si pengupas kepala. Lalu dia menyerbu nenek hitam bergigi emas. Begitu juga si pengemis kaki kayu. Terdengar suara bergerincing kaki jari-jari kuku si pengelupas kepala ketika berkelebat menyambar ke arah batok kepala si nenek. Saking sekali kena, pastilah kulit kepala dan kulit muka perempuan tua itu akan terkelupas kepalanya dan berubah jadi tengkorak. Tapi dari samping saat itu menyambar sinar putih yang sangat menyilaukan. Anjing kurang, beraninya kau ikut campur. Wiro teriak si pengupas kepala begitu melihat Wiro menghantam kapaknya, memanasi serangannya. 10 jari tangannya kini diarahkan untuk menangkap kedua dan dengan kanan Wiro. Murid Setogon dan putar kapaknya. Tring 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 tring. Si pengupas kepala berseru kaget dan melompat mundur. 3 kuku jarinya yang sekeras besi itu sompla. Pendekar gagah, serahkan dia padaku. Sudah lama aku ingin menjajal tukang kupas kepala ini. Hahaha. Yang berseru senantiasa si benang malaikat. Dia berputar-putar gulungan halus benang berwarna putih. Melihat ada lagi yang hendak menyerang, si pengupas kepala jadi makin gusar. Mengerang ketika melihat benang halus di tangan kiri kakek berambut putih bergulung-gulung ke arahnya. Si pengupas kepala menyambar ujung benang itu dengan ujung kukunya, jarinya dan masih utuh. Ujung benang sakti berputusan. Si pengupas kepala menyeringnya merasa menang dan yakin dapat membunuh lawannya itu. Namun dia kecele. Benang yang putus kini diulur dampak makin panjang. Si pengupas kepala kembali menggebrak dengan kedua tangannya. Sekali serangannya luput, malah ujung-ujung benang menyelinap di bawah dan tahu-tahu sudah kedua tangannya sudah terlibat mulai dari pergelangan tangan sampai ke bawah bahu. Setan haram jadah, maki si pengupas kepala. Dia kerahkan tenaga untuk lepaskan ikatan benang, tapi kulitnya serta-merta terkiritis dan darah mulai mengucur. Sadar kalau dirinya tak bisa lolos, tokoh silat sesat ini jatuhkan diri dan duduk terjeplok tanda-tanda menyerah. Hebat sekali kekuatan benang itu, membatin Wiro dalam hati. Hebat sekali kekuatan benang itu, membati Wiro dalam hati. Ini mengingatkannya pada benang sutra halus yang menjadi senjata dewa tua. Setelah berhasil meringkus si pengupas kepala yang merupakan tokoh silat yang sangat berbahaya itu, si benang malaikat turun dari kudanya. Maksudnya untuk menotok si pengelupas kepala, lalu menyerahkannya pada pasukan untuk dibawa kota raja. Tapi tidak diduga, begitu si pengelupas kepala berada di hadapannya, tubuh yang duduk menjemplok di tanah itu tiba-tiba melesat. Kaki kanannya menendang dengan deras. Tuh! Tendangan keras itu menghantam dada si benang malaikat tanpa pendekar tua ini sempat mengelak. Tubuhnya terpental dan terjengkal di pasir. Dari mulutnya menghambur darah segar. Pembohong jahanam! Iblis! Teriak iblis pedang biru. Pedang mustikanya langsung membabat. Sinar biru pekat berkiblat di gelapnya malam. Saat kemudian kepala si pengupas kepala menggelinding di atas pasir. Melihat kejadian itu, pengemis kaki kayu merasa tengkuknya dingin. Begitu banyak tokoh-tokoh silat kelas 1 di sekelilingnya. Tak mungkin baginya untuk menghadapi mereka semua. Tapi untuk menyerah begitu saja tentu tak mungkin dilakukannya. Maka dia pun berpaling pada nenek hitam bergigi emas. Jika kau berikan obat penawar racun itu padaku, aku bersedia meninggalkan teluk ini dan melupakan semua silang sengketa di antara kita. Silang sengketa katamu? Si nenek tertawa. Ini bukan silang sengketa, kaki kayu. Kau pemberontak terhadap kerajaan. Kau berkelompok untuk merebut tahta Sri Baginda, memimpin pembunuhan terhadap prajurit dan perwira serta tokoh-tokoh silat istana. Dosamu setinggi langit sedalam lautan. Jika kami berikan obat penawar racun itu, apa yang bisa kau berikan kepada kami? Iblis pedang biru bertanya. Pengemis kaki kayu menggerendeng. Apa yang aku minta? Sentanya. 1 tanganmu dan 1 matamu, seru iblis pedang biru. Aku memilih mati bertempur melawanmu sampai ada yang mati di antara kita. Sebagai jawaban, iblis pedang biru melintangkan pedangnya di dada dan melompat turun dari kudanya. Pengemis kaki kayu disusul melompat. Begitu berhadapan dengan lawan, kaki kayunya terbuat yang dari kayu ini merupakan senjata langsung dimasukkan dan langsung ditusukkan ke bawah perut iblis pedang biru. Yang diserang babatkan pedangnya ke bawah. Trang! Pedang dan kaki kayu beradu keras. Sungguh hebat, pedang sakti dan tajam itu tidak sanggup memutus ataupun merusak kaki kayu itu. Sadarlah iblis pedang biru kalau kaki kayu lawan tidak bisa dianggap sepele. Maka dia pun mengirimkan serangan kilat pada titik kelemahan lawannya itu. Tubuh sebelah kiri yang menjadi tumpuan kekuatan pengemis kaki kayu. Berkelahi di atas pasir yang digenangi air laut ternyata bukan hal yang mudah bagi pengemis kaki kayu. Meskipun dia memiliki keentengan tubuh yang tinggi, namun tak jarang kakinya yang menjadi tumpuan bobotku melesat ke dalam pasir, sedangkan kaki kayunya beberapa kali terseok akibat letakan pasir dan genangan air. Ketika lawannya mengajak bertempur berputar-putar, tokoh silat yang ikut terbujuk memberontak ini jadi kerepotan dan keteteran. Lalu sewaktu satu tusukan pedang melukai pinggul kirinya, pengemis kaki kayu mulai kehilangan kepercayaan diri. Hal ini membuatnya jadi nekat dan coba menyerang dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada. Akibatnya, dengan mudah dia dijadikan bulan-bulanan oleh dan ujung pedang oleh iblis pedang biru. Pengemis kaki kayu hanya sanggup bertahan sampai 14 jurus di muka, bahkan sempat menggebuk kakek berambut biru putih itu dengan kaki kayunya walau tidak tepat. Namun, dia harus membayar mahal dengan jiwanya sendiri. Ujung pedang menembus dada kirinya, tepat di arah jantung. Teluk yang gelap kini diselimuti kesunyian. Hujan telah berhenti, angin badai mulai bereda. Pertempuran di antara kedua pasukan juga sudah berhenti meninggalkan puluhan korban, mulai dari prajurit rendah sampai perwira dan tokoh silat. Pendekar 212 Wiro Sableng melompat dari atas kuda. Dia menjura ke arah nenek hitam bergigi emas dan para tokoh silat istana. Ada satu urusan lagi yang harus aku selesaikan. Aku minta diri. Dan kau, Nek, aku sangat berharap di lain waktu dapat bertemu lagi denganmu. Hei, kau mau kemana pendekar gagah?
Ikut kami dulu ke kota raja, bersurut iblis pedang biru. Namun Wiro telah menggebrak kudanya. Astaga, aku baru ingat dia. Di mana pangeran pemberontak itu? Berseru iblis pedang biru. Yang menjawab adalah nenek hitam bergigi emas. Menurut pendekar 212 tadi, dia telah menotok dan mengikat pangeran itu di bawah sebatang pohon di bukit tak berapa jauh dari mulut gua sebelah selatan. Sebelum air pasang lebih tinggi, sebelum gua terendam, kita harus mengirimkan orang untuk menyelamatkannya. Pangeran gila itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya dipakai alat oleh si tapak api dan Ki Demang Wesi, kepala desa pemberontak itu. Aku baru ingat, dia tidak kelihatan, ujar iblis pendekar pedang biru. Si nenek muka hitam mengangguk. Justru itulah yang hendak diurus oleh pendekar 112. Kewajiban kita saat ini adalah mengurus jenazah-jenazah kawan-kawan. Semula Winayutindi berniat hendak menjauh ketika seekor kuda penunggang yang terbujur melungkup bergerak mendekatinya. Namun ketika tinggal beberapa langkah lagi dan dia mengenali siapa orang yang tertelungkup di atas punggung binatang itu, kaget dia. Ini Pak De, teriak si gadis. Dia melompat di atas kudanya lalu lari ke arah orang di atas kuda. Pak De, kau pingsan atau bagaimana? Tubuh dan wajah Ki Demang Wesi ditepuk-tepuknya, tapi tubuh itu tidak bergerak dari panggil-panggil, tapi tidak ada yang menjawab. Dengan susah payah Winayutindi menurunkan tubuh Ki Demang Wesi, karena di bagian luar air laut telah mencapai ketinggian di atas mata kaki. Gadis terpaksa menarik tubuh lelaki yang dikapnya sebagai sendiri itu ke bagian yang agak ketinggian, lalu membaringkannya di situ. Kebetulan ada sebagian pohon kelapa, punggung dan kepala Ki Demang Wesi disandarkannya ke batang di batang kelapa. Lalu kembali dia berusaha membangunkan orang yang disangkanya pingsan itu karena dia tidak melihat adanya bekas-bekas luka. Setelah berusaha berulang kali, tak juga berhasil. Akhirnya Winayutindi mulai keluarkan suara sesungguhkan menahan tangis. Winayutindi tidak tahu entah berapa lama dia tegak menangis di tempat itu ketika di kejauhan dilihatnya ada seorang penunggang kuda muncul dan memacu kudanya ke arah tempat dia berada. Yang datang adalah si pemuda yang dikenalnya sebagai penculik dirinya sebelumnya juga telah menyuruhnya untuk menjauh dari pertempuran. Wiro melompat turun dari kuda lalu menghampiri Winayutindi. Anak manis, kau kulihat menangis. Apakah kau menangisi orang itu? Dia cuma pingsan karena ditotong. Saudara, lekas kau tolong dia. Lepaskan totokannya, berkata Winayutindi. Kecintaanmu pada Ki Demang Wesi besar sekali, bukan? Tentu saja, dia adalah Pak Deku, orang yang kuanggap seperti ayahku sendiri, saut sang dara. Justru dia adalah manusia paling keji dan paling terkutuk dalam hidupmu, ujar Wiro. Maksudmu? Tanya Winayutindi tak mengerti. Ingat, aku berjanji akan menerangkan padamu siapa pembunuh kedua orang tuamu dan juga kusir Derman itu. Dialah orangnya. Winayutindi seperti disambar petir, tak percaya atas apa yang didengarnya. Aku tidak percaya. Kau pasti berdusta, memfitnah. Dia orang yang aku anggap sebagai ayahku sendiri, Pak Deku. Jika kau tidak percaya, kau tanyakan sendiri padanya, jawab Wiro sambil lepaskan jalan suara Ki Demang Wesi, tapi tubuhnya tetap berada dalam keadaan tertutup. Pak De, benarkah kau yang membunuh ayah dan ibu? Winayutindi bertanya begitu melihat Ki Demang Wesi gerakan mulut. Siapa yang mengatakan fitnah dan bohong besar itu anakku? Winayutindi menuding ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Ki Demang Wesi meludahi pemuda itu. Bangsat, kau memang tidak bisa kupercaya sejak semula. Dialah yang membunuh kedua orang tuamu, Winayu. Dia pemuda yang harus kau tangkap tempo hari, tapi berhasil melarikan diri. Keparat kalau kau begitu. Tunggu dulu saudari, jangan mudah tertipu, kata Wiro cepat. Begitu lihatnya sang dara menjadi galak dan melangkah ke hadapannya. Aku punya saksi hidup jika kau tidak percaya padaku. Kedua orang tuamu dibunuh karena mereka menolak untuk bergabung dengan komplotannya, pemberontak kerajaan. Ayahmu mengancam akan melaporkan komplotan itu ke kota raja. Ki Demang Wesi lalu membunuh ayahmu, juga ibumu dan kusir Derman itu. Untuk menutup rahasia, bahkan ibumu. Dia merusak kehormatan ibumu sebelum membunuhnya. Dusta, fitnah, teriak Ki Demang Wesi. Apa yang dikatakan sahabat mudaku itu tidak dusta. Kau memang manusia paling buruk dan paling busuk di dunia ini, Ki Demang Wesi. Aku menjadi saksi atas apa yang diucapkan pendekar 212 tadi. Tahu-tahu di tempat itu telah muncul nenek hitam bergigi emas. Winayu anakku, jangan percaya pada omongannya. Dia juga sama dustanya dengan pemuda itu, teriak Ki Demang Wesi. Si nenek ganda tertawa itu lalu lemparkan segulung kertas pada Winayutindi seraya berkata, bacalah itu. Itu surat perintah Sri Baginda untuk menangkap Ki Demang Wesi. Surat itu sudah lama kusimpan. Hanya saja kemudian tidak memungkinkan aku mengeluarkannya lebih cepat. Winayutindi membuka gulungan kertas itu membaca tulisan yang tertera di situ. Di sebelah bawah terdapat cap kerajaan. Perlahan surat itu dilepas dari tangan Winayutindi, melayang jatuh ke dalam air laut. Tiba-tiba gadis itu menjerit dan lari di hadapan Wiro. Sebelum pendekar itu sadar apa yang dilakukan Winayu, Wiro merasa kapak naga geni 212 yang tersibak di pinggangnya ditarik lepas. Lalu ada sinar putih berkiblat disertai gaungan keras. Winayu, jangan! Seru Wiro ketika melihat gadis itu menghantam kapak kepala Ki Demang Wesi. Dia berusaha melompat untuk menangkap tangan gadis itu, tapi nenek berkitang emas memegang bahunya hingga gerakannya tertahan. Di depan sana terdengar pekik Ki Demang Wesi. Darah mengucur dari batok kepalanya hampir terbelah. Winayutindi menyusul menjerit ketika melihat dan menyadari apa yang barusan dilakukannya. Lalu si gadis ini sendiri terkuyung. Satu tangan mendekap wajah dan tangan lain melepas kapak maut naga geni 212. Wiro cepat menyambut senjata itu lalu sebelum jatuh ke air laut, dia menopang tubuh sang dara agar tidak terjungkal. Pasang semakin naik, malam bertambah gelap dan udara dingin menusuk tulang. Wiro menuntun gadis itu lalu menaikkannya ke atas punggung kuda.
Jiwa yang terguncang membuat Pinayun jadi lemas dan limbung. Terpaksa Pendekar 212 ikut naik ke punggung kuda dan duduk di sebelah belakang sang Dara, menjaganya agar jangan sampai terjatuh. Tiba-tiba ada suatu suara yang mengiang. Pendekar muda, aku merasa cemburu pada gadis cantik itu. Kapan kau kira-kira aku bisa naik kuda bersama berdua-dua denganmu? Wiro berpaling. Astaga, nenek hitam bergigi emas tak ada lagi di tempat itu. Tapi pasti, sekali dialah yang menerusan mengirim ucapan jarak jauh itu. Murid Sinto Gandang hanya bisa menyeringai, dan hidung pun jadi kembang kepis ketika Winutini menyandarkan kepalanya ke dadanya. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih.